Pertama kali mari sama-sama kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita yang memandung, baik nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat dan salam hanya dua bedanya dikirimkan kepada kekasih tercinta baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh sahabat beliau, kepada seluruh keluarga, generasi tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para alim ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Semoga terlebih Allah, mudah-mudahan beliau-beliau yang diampuni oleh Allah dosa-dosanya dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam ta'zim dan tuan kepada seluruh ta'amir masjid. Salam ta'zim dan tuan kepada pengurus safari subuh. Salam ta'zim dan tuan kepada Tengku Imu, dan khususan salam ta'zim dan tuan kepada seluruh jamaah yang telah hadir di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita yang mendung diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keberkahan subuh, sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma barik ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatmu ya Allah bagi semua yang mereka salat subuh berjamaah di pagi hari. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah sebagaimana doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah majlis ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 1400 tahun yang lalu ada salah seorang sahabat Nabi yang dipercayai oleh Nabi untuk menyebarkan agama Islam ke daerah Yaman. Ketika beliau sebelum berangkat menuju ke Yaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam menitipkan dan bertanya satu hal kepada beliau. Ketika itu Nabi berkata, "Ya Mu'adz, jika nanti sampai di Yaman ada orang bertanya kepadamu tentang hukum Islam, maka bagaimana cara kau menjawab dan bagaimana cara kau mengembalikan pertanyaan itu, wahai Mu'adz?" Maka seorang sahabat Nabi itu yang bernama Mu'adz bin Jabal menjawab, "Fabi kitabillah ya Rasulullah, aku akan lari ke kitab Allah Subhanahu wa taala." Lalu Nabi bertanya, "Ya Mu'adz, fa illam tajid ya Mu'adz, jika engkau tak menemukan jawaban itu dari Al-Quran, bagaimana Mu'adz?" Maka Mu'adz bin Jabal menjawab, "Fa bi sunnati Rasulillah, aku akan lari ke hadismu ya Rasulullah." Nabi tahu ternyata beliau mengetahui ada hukum-hukum Islam yang nantinya tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Maka Nabi bertanya kepada Mu'adz, "Fa illam tajid Mu'adz, jika orang Yaman bertanya kepadamu tentang hukum Islam yang tidak ada jawabannya dari Al-Quran, yang tidak ada jawabannya dari hadis, engkau akan lari ke mana Mu'adz?" Maka Mu'adz menjawab, "Ajtahidu ra'i ya Rasulullah, aku akan berijtihad dengan logikaku yang tidak jauh dari Al-Quran dan hadis." Maka Nabi senang. Fatabassama, Nabi bersenyum ketika itu. Lalu menepuklah dada Mu'adz. Ditepuk dada Mu'adz, Nabi berdoa, "Alhamdulillahilladzi wafaqa rasulah fi rasulillah lima yurda fi rasulillah." Segala puji bagi Allah yang telah mengutus seorang utusan dari utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sahabat Mu'adz bin Jabal yang pernah menjadi seorang ulama ahli fikih
dari kalangan sahabat lain yang ketika itu diutus menjadi guru besar daerah Yaman dari utusan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tema kita bukan itu. Ada satu kisah unik yang membuat Mu'adz bin Jabal selalu teringat bersama baginda Rasul. Pernah di suatu hari Mu'adz bin Jabal menceritakan kisah beliau bersama Rasulullah. Beliau menangis, mengeluarkan air mata dan tak pernah berhenti. Dari seluruh kisah beliau bersama baginda Rasul, ada satu kisah yang membuat beliau terus menangis. Dan beliau tidak pernah melupakan kisah itu. Dulu di suatu malam pernah terjadi pada Mu'adz, hati beliau gundah. Hati beliau seperti kurang senang. Maka beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah malam. Maka Mu'adz bin Jabal di tengah malam datang ke rumah Nabi. Sampai di rumah Nabi, Mu'adz bin Jabal tidak menemukan baginda Rasulullah. Maka kata istri baginda Rasulullah sedang keluar. Maka Mu'adz bin Jabal pun ketika itu mengurungkan hatinya, niatnya, maka beliau kembali ke rumah karena tidak ada Rasulullah. Ketika Mu'adz bin Jabal berjalan menuju pulang, tiba-tiba berjumpalah dengan Rasulullah sedang menaiki unta. Di tengah malam yang sunyi itu dipenuhi dengan cahaya bulan, cahaya bintang. Bertemulah Rasulullah di tengah malam sedang menaiki unta. Maka Mu'adz bin Jabal merasa senang karena berjumpa dengan kekasihnya. Rasulullah berkata, "Mu'adz, mau kemana Mu'adz?" "Aku mau berjumpa denganmu ya Rasulullah. Hatiku sedang gundah, sedang kurang enak. Mungkin dengan aku berbicara denganmu, berdialog denganmu, aku senang hatiku ya Rasulullah. Berilah aku satu nasihat ya Rasulullah, agar aku ingat sampai aku mati." Maka kata Rasulullah, "Mu'adz, naik. Kalau begitu naik ke belakang untaku, ayo kita berjalan di tengah malam. Inni muhaddithun bihadithi. Aku punya satu cerita yang ingin aku cerita kepadamu." Maka naiklah Mu'adz bin Jabal di belakang unta baginda Rasulullah. Nabi sendiri yang membawa unta. Maka ketika itu Rasulullah berkata, "Inni muhaddithuka ya Mu'adz. Aku punya satu cerita. Maukah kau mendengarkan ceritaku ini? In nafa'aka ya Mu'adz, in hafidta ya Mu'adz, nafa'aka ya Mu'adz. Jika engkau mau menjaga ceritaku ini, sungguh kehidupanmu akan bermanfaat. Wa illam tafadhu, dan jika engkau tidak mau menjaga ceritaku ini wahai Mu'adz, inqata'at hujjatuka indallahi azza wa jalla yaumal qiyamah. Sungguh besok jika engkau berjumpa dengan Allah di hari kiamat, kau tak punya hujjah sedikit pun Mu'adz." "Mau Mu'adz ku ceritakan satu hal?" Maka Mu'adz bin Jabal menjawab, "Iya ya Rasulullah. Ceritakan ya Rasulullah, aku akan menjaga cerita itu sampai aku mati." Maka jemaah dirahmati oleh Allah, Nabi mulai bercerita satu cerita yang membuat Mu'adz nanti tidak pernah melupakannya, dan beliau selalu menangis mendengar cerita itu. Nabi mulai bercerita. Di tengah malam itu dipenuhi dengan bintang, dipenuhi dengan bulan bersinar. Dua insan mulia berjalan di atas bumi dengan menaiki unta. Nabi pun memulai ceritanya. "Mu'adz, dulu sebelum ada bumi, sebelum ada bulan, sebelum ada bintang, sebelum ada Nabi Adam, sebelum ada apapun yang Allah ciptakan, pertama kali Allah ciptakan adalah langit. Dan langit itu 7 lapis dan dititipkanlah malaikat-malaikat penjaganya.
Wahai Muaz, ketahuilah, dari seluruh malaikat yang Allah ciptakan, ada satu malaikat namanya Hafazah. Muaz bin Jabal ketika mendengar cerita itu, beliau penasaran dan bertanya, ya Rasulullah, apa yang terjadi terhadap Hafazah? Maka Nabi berkata, ketika langit sudah diciptakan, Allah titiplah penjaga-penjaganya di langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke langit ketujuh. Malaikat Hafazah itu, Muaz, ditugaskan oleh Allah untuk mencatat seluruh amal manusia dan membawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amal-amal yang kita yang mandu dicok oleh Muaz bin Jabal, oleh Hafazah, maka dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi berkata, Muaz, ketika ada satu amalan manusia dibawa oleh Hafazah, amalan itu begitu terang seperti sinar matahari dan bahkan melebihi sinar matahari. Maka ketika itu Hafazah merasa senang melihat amalan hamba Allah, lalu dia bawalah ke langit dan ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi, Muaz? Tiba-tiba di langit pertama, malaikat langit pertama bertanya, Hafazah? Iya. Ini amalan siapa, Hafazah? Ini amalan Fulan bin Fulan. Maka ketika itu malaikat penjaga langit pertama berkata, ya Hafazah, idribu bihadhil amal wajhi sahibi. Ambil amal ini, Hafazah, lemparkan ke muka orang yang punya amal. Kami diperintahkan Allah untuk tidak menerima amalan ini. Hafazah terkejut, kenapa begitu? Aku melihat amal ini begitu terang seperti matahari. Kenapa engkau menyuruh aku melemparkan amal ini ke muka orang yang punya amal? Maka malaikat jaga pertama menjawab, kami diperintahkan Allah untuk tidak menerima amalan yang dipenuhi dengan ghibah. Kaum muslimin rahimakumullah, ternyata Allah tak menerima amalan kita yang dipenuhi dengan ghibah. Ghibah itu apa? Sahabat bertanya kepada Rasulullah, mahiyal ghibah ya Rasulullah? Ghibah itu apa, Nabi? Nabi menjawab, dzikruka akhaka bima yukrah. Kalau engkau sedang bercerita tentang temanmu yang temanmu tidak menyukainya, itu yang disebut ghibah. Kaum muslimin, maka oleh karenanya nyo kita nyo sembahyang, nyo dai haji umrah, kemudian leh umrah dai hajinya, leh tabur sedekah, zakat dan sebagainya, kita nyo terpegah hamba untuk gap dan gapnya han tenang pada apa yang kita nyo pegahnya, maka itu disebut dengan ghibah. Allah tak menerima amalan mereka. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang ghibah. Maka ketika itu Rasulullah melanjutkan ceritanya. Di tengah malam itu Nabi bercerita, Muaz, iya ya Rasulullah, terkadang ada satu amalan manusia yang dibawa oleh Hafazah, sinarnya begitu terang daripada sinar rembulan. Maka dibawalah amalan itu ke langit pertama, lulus langit pertama, lewat. Tiba-tiba teruk bak langit kedua, ditanya oleh malaikat penjaga langit kedua, Hafazah? Iya. Ini amalan siapa, Hafazah? Ini amalan Fulan bin Fulan. Idribu bihadhil amal wajhi sahibi. Ambil amal ini, lemparkan ke muka orang yang punya amal. Hafazah terkejut, kenapa kau menyuruh aku melemparkan amalan ini, padahal amal ini begitu sinarnya terang seperti sinar rembulan. Kami diperintahkan Allah untuk tidak menerima amalan manusia jika dipenuhi dengan harapan dunia, jabatan, duit. Kalau ada orang melakukan itu, maka kami diperintahkan Allah untuk tidak menerima amalan orang itu. A'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam. Terkadang kita waktu sembahyang mengharap jabatan,
mengharap agar dipuji oleh orang lain. Maka yang mudah lagi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah bercerita lagi, pernah di suatu hari Hafadzah turun ke bumi mengambil amal manusia, lulus di langit pertama, lulus di langit kedua. Tiba-tiba langit yang kelaya, malaikat penjaga langit kelaya bertanya kepada Hafadzah, Hafadzah, ini amalan siapa? Maka Hafadzah menjawab, ini amalan fulan bin fulan. Idribu bihadhil amal wajhi sahibihi. Hafadzah, ambil amal ini, lemparkan ke muka orang yang punya amal. Kami tidak mau menerima amalan ini, karena kami diperintahkan Allah tidak boleh menerima amalan jika dipenuhi dengan sifat sombong kepada Allah. Sombong adalah penyakit yang paling berbahaya dalam hati manusia. Kaum muslimin rahimakumullah, kita tahu dulu ada seorang malaikat yang akhirnya diturunkan oleh Allah ke bumi karena memiliki sifat sombong. Itu malaikat. Sehingga Allah memberi namanya Iblis la'natullah. Iblis itu alim dalam tauhid. Satu-satunya Tuhan yang dia percayai hanya Allah Subhanahu wa taala. Menyogedanya tanya Pak Iblis, tak ada ni nak Iblis dalam majlisnya, tanya Iblis, kepada siapa engkau percaya Tuhanmu? Maka Iblis akan menjawab, aku percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Tuhan lain. Tapi karena sombongnya, Allah turunkan dia ke langit, ke bumi. Maka ingat baik-baik kaum muslimin, kita tanya ada ibadah, kita tanya ada ucapkan zikir, kita tanya ada haji, umrah, sedekah, tak amalkan amalan-amalan ibadah itu contoh. Kita tanya nak sifat sombong, ingatlah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah melanjutkan cerita. Muaz, iya ya Rasulullah, pernah di suatu hari Hafadzah membawa amalan manusia, lulus langit pertama, lulus langit kedua, lulus langit ketiga, sampai langit keempat. Ditanya oleh malaikat penjaga langit keempat, ini amalan siapa Hafadzah? Ya, ini amalan fulan bin fulan. Idribu bihadhil amal wajhi sahibi, lemparkan ke muka orang yang punya amal. Kami tidak mau menerima amalannya. Kenapa? Kami diperintahkan Allah tidak boleh menerima amalan yang dipenuhi dengan sifat ujub, pamer. Tolonglah getanya yang paling hayu dalam sembahyang. Tolonglah getanya yang paling hayu tidak umrah. Tolonglah getanya yang paling hayu dalam lakukan amal ibadah kepada Allah. Itu namanya pamer. Maka Allah tak mau menerima amalan seperti itu. Maka Rasulullah melanjutkan cerita, pernah di suatu hari Hafadzah Muaz di langit pertama, kedua, ketiga, keempat lulus. Tiba-tiba langit kelima ditanya oleh malaikat penjaga langit kelima, Hafadzah, iya, ini amalan siapa Hafadzah? Amalan fulan bin fulan. Ambil amal ini, lemparkan ke muka orang yang punya amal. Kami diperintahkan Allah untuk tidak boleh menerima amalan yang dipenuhi dengan sifat hasad. Hasadnya maksudnya adalah dengki. Kita tanya kepada agak han senang, tanya kalau saudara dia tengah senang, tanya ana senang. Sendiri punya nafidro saudara kita kaum muslimin, terserahnya mungkin saudara keluarga ataupun saudara kita ngonek tu Adam alaihi salam. Sendiri kita tanya kalau saudara kita tengah senang, kita tanya han senang, itu namanya dengki. Maka tuan teringat satu hadis baginda Rasulullah. Kata beliau, al-hasadu ya'kulul hasanat. Sifat dengki itu akan membakar pahala manusia. Kama ta'kulun nar al-hatabah. Sama lagi kaya yang dimakan oleh api. Nyatanya ada kalian api tengah hipajuh kaya. Dan sama lagi sifat hasud katanya, pahala hipajuh betul-betul. Oleh sifat hasud, dengki, tidak senang kepada manusia, tidak senang saudaranya sedang dalam bahagia. Maka Rasulullah melanjutkan cerita. Wahai Muaz, iya ya Rasulullah, pernah di suatu hari
Hafazah membawa amal manusia lulus langit pertama, lulus langit kedua, lulus langit keempat, lulus langit ketiga, lulus langit keempat, kelima. Maka tiba-tiba abad langit keenam, wahai Mu'adz, malaikat penjaga langit keenam bertanya, ini amalan siapa hafazah? Ini amalan fulan bin fulan. Idribu bihadihil amal wajhi sahibi hafazah. Ambil amal ini, lemparkan ke muka orang yang punya amal. Kami diperintahkan Allah untuk tidak menerima amalan yang tidak dipenuhi sifat kasih sayang kepada saudaranya sendiri. Kadang katanya tak kumpulkan peng untuk tajak umrah, tetapi waktu tajak umrah na keluarga katanya, atau mungkin na tetangga katanya, atau mungkin na saudara katanya yang tengah tu, maka tajak umrah dan biarkan saudara katanya nyanda, maka itu disebut dengan orang yang tidak mau berkasih sayang kepada manusia. Maka ingatlah, umrah itu tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah min dzalik. Allah tak menerima amalan orang jika tidak mau saling menghargai sesama saudaranya sendiri. Maka Rasulullah melanjutkan cerita, pernah di suatu hari, wahai Mu'adz, Hafazah membawa amalan manusia dari langit pertama sampai ke-6, lulus. Sampai langit ke-7 ditanya oleh malaikat, ini amalan siapa Hafazah? Ini amalan fulan bin fulan. Ambil amal ini, kami tidak mau menerima amal ini karena Allah memerintahkan kepada kami tidak menerima amalan yang bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah melanjutkan cerita, ada satu amalan yang lulus dari langit pertama terus buat langit ke-7, lulus dari tes. Maka tiba-tiba amalannya bertanyaklah hafazah kepada Allah, maka Allah sendiri yang melihat amalan itu. Tiba-tiba hafazah datang kepada Allah, ya Allah, ini amalan fulan bin fulan. Ya, aku tahu wahai hafazah, tapi aku tidak mau menerima amal ini hafazah. Ambil amal ini, kembalikan ke muka orang yang punya amal ini. Hafazah bertanya, ya Rabbi, kenapa begitu ya Allah? Aku tidak mau menerima amalan jika mereka tidak mau mencari ridha dan rahmatku. Apabila kita nyata sembahyang, apabila kita nyata puasa, hanya minta rahmat Allah, hanya minta keridaan Allah, maka bisa jadi amal itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika cerita ini selesai diceritakan Nabi, Mu'adz bin Jabal menangis. Beliau mengeluarkan air mata. Beliau tak berhenti menangis di belakang unta baginda Rasulullah. Rasulullah mendengar tangisan Mu'adz, lalu beliau melihat ke belakang, bertanya, Mu'adz, kenapa engkau menangis Mu'adz? Lalu Mu'adz menjawab, ya Rasulullah, ana Mu'adzun ya Rasulullah, wa anta Rasulullah. Saya ini manusia biasa ya Rasulullah, saya ini Mu'adz, bukan manusia luar biasa seperti engkau. Saya ini Mu'adz, ana Mu'adzun wa anta Rasulullah. Saya ini Mu'adz, manusia biasa. Tentu ketika saya mengamalkan amalan ya Rasulullah, ada sedikit sifat sombongnya. Tentu ketika saya beramal ya Rasulullah, ada sedikit sifat sum'ahnya, sedikit sifat hasadnya, sedikit sifat tidak mengharap ridha pada Allah. Saya manusia biasa ya Rasulullah. Tentu berat sekali saya mengamalkan amalan seperti mana engkau ceritakan tadi. Kaifa na'rifun najah wassalamah ya Rasulullah? Bagaimana agar aku tahu amalanku ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi menjawab, ya Mu'adz, ittadabi ya Mu'adz, ikutlah aku. Aku akan beri nasihat kepadamu. Mu'adz, jika engkau beramal, jangan pernah menyakiti saudaramu sendiri. Jangan pernah menyakiti hati saudaramu sendiri. Jika engkau melakukan itu, niscaya Allah tidak mau menerima amalanmu, wahai Mu'adz. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah cerita singkat yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah.
Tentu cerita singkat ini mengajarkan kepada kita amalan yang katanya puput lamanya ternyata bisa jadi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya kuasa, maka Allah bisa memasukkan ulama dalam neraka, bisa masukkan penzina dalam surga. Karena kita punya Allah, surga punya Allah, neraka punya Allah. Dan kalau kita sama-sama dah dengar, salah satu syekh bernama Syekh Basisa, atau salah satu ulama namanya Syekh Bal'am pada masa Nabi Musa, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyan syekh kan orang biasa. Maka Rasulullah pernah ditanyai oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, aku ingin bertanya kepadamu wahai Rasulullah, kenapa engkau solat ya Rasulullah? Sedangkan engkau sudah diampuni dosanya oleh Allah. Engkau ahli surga, engkau terbebas dari api neraka. Kenapa kau masih solat?" Maka Nabi menjawab, "Aku solat bukan karena kewajiban. Aku solat karena aku butuh Allah Subhanahu wa taala. Solat bukan karena kewajiban, tapi solat karena kebutuhan." Kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita nyolak kepada Allah, mudah-mudahan ya Allah selama kamu hidupnya ya Allah, ku yang mau pubut dalam ibadah yang terima ya Allah, mudah-mudahan dengan amalannya ya Allah, dan terima kamu dengan rahmat dan keridaan ya Allah. Semoga amalan kita selama kita hidup, baik salat kita, zakat kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, inilah kisah singkat yang paling berharga dalam hidup. Mudah-mudahan apa yang tuan sampaikannya bermanfaat bagi tuan sendiri dan bermanfaat bagi jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah yang dapat tuan sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita memandu, mudah-mudahan katanya dapat oleh Allah dalam surga Jannatul Naim. Usikum bi nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya Allah.